Om Swastiastu. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai laju timbulan sampah di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Regita Pramesti dengan NIM 21156130113, program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan, di antaranya yang pertama, pengertian sampah, yang kedua, mengenai laju timbulan sampah, yang ketiga, jenis-jenis sampah, yang keempat, dampak negatif sampah, dan yang terakhir, tips daur ulang sampah. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian sampah. Apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laju timbulan sampah. Laju timbulan sampah di Indonesia per 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pada tahun 2016, laju timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton. Pada 2017 hingga tahun 2018, laju timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,8 juta ton. Pada 2019, laju timbulan sampah di Indonesia mencapai 67,1 juta ton. Dan pada tahun 2020, laju timbulan sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis sampah berdasarkan sumber. Di antaranya yang pertama, sampah dari manusia. Yang kedua, sampah dari alam. Yang ketiga, sampah konsumsi. Yang keempat, sampah nuklir atau limbah radioaktif. Yang kelima, sampah industri. Yang keenam, sampah pertambangan. Dan yang terakhir adalah sampah dari hewan. Selanjutnya adalah jenis sampah berdasarkan sifat. Jadi jenis sampah berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan yang mudah terurai dan membusuk secara alami. Contohnya adalah sisa makanan. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan sintetis atau buatan. Sampah ini tidak bisa terurai atau membusuk secara alami seperti sampah organik. Contohnya adalah botol plastik. Yang terakhir ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 adalah sampah yang bersifat merusak lingkungan seperti mudah terbakar, beracun, reaktif, dan juga korosif. Contohnya adalah racun tikus. Selanjutnya di sini terdapat tabel jenis sampah dan periode penguraiannya. Jadi, setiap jenis sampah tentu berbeda juga periode penguraiannya. Yang pertama terdapat jenis sampah organik, di mana periode penguraiannya dari 1 hingga 2 bulan. Yang kedua, sampah kertas, periode penguraiannya dari 3 hingga 6 bulan. Yang ketiga, kulit sepatu, periode penguraiannya dari 25 hingga 40 tahun. Yang keempat, karet sandal jepit, periode penguraiannya dari 30 hingga 40 tahun. Yang kelima, sampah kaleng makanan, periode penguraiannya hingga 50 tahun. Yang keenam, sampah plastik, periode penguraiannya dari 50 hingga 60 tahun. Dan yang terakhir ada sampah aluminium, periode penguraiannya dari 80 hingga 100 tahun. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sampah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatif sampah.
apa saja sih dampak negatif dari sampah? Jadi, dampak negatif dari sampah diantaranya yang pertama, menyebabkan kerusakan ekologis. Yang kedua, menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya banjir. Yang keempat, menyebabkan bau tidak sedap atau bau busuk. Dan yang terakhir, menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Yang selanjutnya, tips daur ulang sampah. 5 tips daur ulang sampah di rumah. Di sini saya sudah menyajikan video mengenai 5 tips daur ulang sampah di rumah. Berikut videonya. Lima tips daur ulang sampah di rumah. Teman kece tahu nggak sampah di seluruh Indonesia ada seberapa banyak? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah per orang rata-rata sekitar 250 kilo per tahun, atau seberat seekor kuda Sumbawa. Sedangkan se-Indonesia, total produksi sampah adalah 67,8 juta ton di tahun 2020. Ini kira-kira seberat 357 ekor ikan paus biru, yaitu binatang terbesar di dunia. Nah, ini cuma sampah setahun loh. Nanti di zaman anak cucu kita sudah seberapa banyak ya? Wah, pastinya sampah sebanyak ini membawa dampak buruk ya kalau tidak dikelola dengan baik. Bayangkan kalau rumahmu jorok dan penuh sampah, pasti bau dan jadi sarang penyakit kan? Dan sayangnya, sekitar 60-70% sampah di Indonesia masih dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA. Hanya 7% yang mulai didaur ulang. Nah, kamu bisa membantu nih untuk melakukan daur ulang di rumah supaya Indonesia jadi lebih bersih. Jadi, apa itu daur ulang? Iya, daur ulang adalah mengelola sampah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Tujuannya supaya sampah tidak jadi dibuang dan mengotori lingkungan. Nah, ada 3 langkah yang bisa dilakukan untuk mulai daur ulang. Pertama, kenali jenis-jenis sampah. Kenapa ini penting? Karena sampah ada banyak jenisnya, dan setiap jenis sampah diperlakukan dengan cara yang berbeda. Secara umum, ada sampah basah dan sampah kering. Sampah basah atau sampah organik berasal dari tanaman atau hewan, contohnya sisa makanan. Sampah basah ini bisa diurai secara alami menjadi kompos loh. Sebaliknya, sampah kering atau sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diurai, contohnya botol plastik atau kaca. Kedua, pisahkan sampah dengan benar. Kalau kamu pernah melihat tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu, sampah yang sudah dipilah tadi bisa kamu buang sesuai dengan kode warnanya. Berikut 5 warna tempat sampah yang bisa ditemui. Pertama, warna merah, yaitu untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, seperti baterai bekas, lampu bekas, dan racun serangga. Kedua, warna hijau, yaitu untuk sampah basah, seperti sisa makanan, sayuran, dan dedaunan. Ketiga, warna kuning, yaitu untuk sampah botol kaca atau plastik dan kaleng minuman. Keempat, warna biru, yaitu untuk sampah kardus, koran, dan kertas bekas. Dan yang kelima, warna abu-abu, yaitu untuk sampah lainnya seperti bekas pembalut, popok, dan puntung rokok. Dan yang ketiga, daur ulang sampah sendiri di rumah ya, terutama kalau tidak ada tempat sampah warna-warni di dekat rumahmu. Nah, berikut 5 tips daur ulang sampah di rumah. Pertama, siapkan beberapa tempat untuk sampah yang berbeda di rumahmu. Misalnya, bisa kamu ikuti aturan kelima jenis warna yang disebut tadi. Kedua, ubah sampah basah jadi kompos. Ada beberapa sampah basah yang lebih cocok untuk dijadikan kompos. Lalu, berikan bahan tambahan bioaktivator, tanah bekas, dan molase atau air gula. Caranya mudah. Siapkan wadah dan lubangi bagian bawahnya, masukkan sampah dan campur dengan semua bahan hingga merata. Aduk kompos setiap seminggu sekali. Tunggu sampai kompos jadi sekitar 2 bulan. Dan yang ketiga, ubah sampah kering jadi kerajinan. Contohnya, botol bekas dari plastik atau kaca dapat dijadikan wadah pensil atau vas bunga. Supaya lebih indah, kalian bisa mencat botol dengan warna yang kalian suka. Lalu, kaleng bekas bisa digunakan sebagai pot tanaman atau celengan. Kertas dari majalah bekas atau koran dapat dibuat gulungan dan dibentuk menjadi wadah. Plastik kemasan makanan, kopi, atau sabun dapat dianyam atau dijahit menjadi tas atau dompet. Yang keempat, berikan ke pengepul atau bank sampah.
Pengepul atau bank sampah akan membantu kamu untuk daur ulang sampah. Kamu juga dapat membantu mereka dengan memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diberikan atau dijual. Dan yang kelima, sebenarnya cara yang lebih baik lagi adalah mengurangi jumlah sampah. Artinya, kamu kurangi tuh pembelian barang-barang yang kurang perlu. Dengan begitu, sampah untuk dibuang atau didaur ulang juga berkurang. Sebagai bonus, kamu juga akan menghemat dan melatih disiplin diri. Selamat mencoba tips tadi ya teman kece. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.